Nggak bisa bahasa Inggris. Melanjutkan film Equalizer yang sebelumnya. Di awal film Equalizer yang kedua ini, Robert lihat sedang dalam perjalanan menuju ke Turki untuk menyelamatkan seorang anak yang diculik oleh ayah kandungnya sendiri yang telah bercerai dengan istrinya. Seperti di film Equalizer yang sebelumnya. Di film Equalizer yang kedua ini, Robert juga mampu menganalisa pergerakan musuh menggunakan kemampuan hipotesis yang ia miliki, dan kemudian langsung menghabisi musuhnya hanya dengan hitungan detik saja. Setelah berhasil menjalankan misi yang sukarela itu, Robert pun kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Yang kali ini dia berprofesi sebagai seorang supir ojol. Namun walaupun begitu, sosok Robert ini masih memiliki kepribadian yang sama persis dengan film pertamanya, yaitu dia ini sangat peduli dengan orang-orang yang berada di lingkungan atau circle-nya, di mana dia ini akan selalu menegakkan keadilan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Yang mana hal itu pun tentunya sangat cocok dengan judul film ini, yaitu The Equalizer, yang berarti penyeimbang. Beralih ke Brussels, Belgia, kita pun diperlihatkan dengan kasus pembunuhan pasangan suami istri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang gak dikenal. Sejauh ini belum diketahui apa maksud dan tujuan mereka. Namun jika dilihat dari cara mereka melakukan pembunuhan, terlihat jelas jika kelompok ini bukanlah kelompok pembunuh amatir ataupun ecek-ecek, melainkan mereka ini merupakan kelompok spesialis pembunuh yang sudah sangat terlatih. Suatu malam, Robert mendapat orderan dari seorang pria yang memintanya untuk mengantarkan seorang wanita ke kamar apartemennya. Namun dalam perjalanan, si Robert ini melihat jika si wanita mengalami luka tusukan di bagian perut, yang membuat si Robert ini pada akhirnya memutuskan untuk mendatangi hotel si pria yang mengordernya tadi. Di sana Robert bertemu dengan beberapa pengusaha muda yang sedang berpesta. Nah, disinilah Robert mulai bertanya apa kalian telah melakukan sesuatu yang buruk kepada wanita itu, dan bukannya mengakui perbuatan ataupun mengucapkan permintaan maaf. Para pria muda itu malah mengunci kamar hotel mereka dan berusaha menyerang Robert, hingga yang terjadi. Make sure I get a 5-star rating, Junior. Di keesokan harinya saat Robert akan bekerja, ia mendapat laporan dari tetangganya jika semalam ada sekelompok bocah nakal yang merusak kebun Fatimah tetangganya dan mencoret-coret tembok kontrakan miliknya. Alhasil pada hari itu Robert pun gak jadi bekerja dan menyempatkan diri untuk menghapus coretan di tembok kontrakannya. Gak lama dari itu Robert dihampiri oleh seorang pemuda bernama Miles yang tinggal di samping kontrakannya. Di sini Miles yang melihat Robert sedang membersihkan coretan itu. Ia pun menawarkan diri untuk menghapus dan mengecat ulang tembok milik Robert dengan biaya $350. Namun Robert pun menolak penawaran itu karena ia merasa jika harga yang dipatok Miles itu terlalu mahal. Singkatnya beberapa menit setelah itu, Miles pun kembali menemui Robert, dan kali ini ia pun menurunkan tawarannya yang awalnya $350 kini menjadi $250. Nah, disinilah pada akhirnya Robert pun menyepakati tawaran tersebut yang nantinya akan membuat hubungan keduanya ini menjadi semakin akrab. Sementara itu di sisi lain, Susan terlihat sedang membahas mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di Brussels, Belgia bersama para agen CIA, karena ternyata korban dari pembunuhan itu merupakan bagian dari agensi CIA yang berada di Brussels, Belgia. Di mana setelah membahas panjang lebar, pada akhirnya Susan pun memutuskan akan mengecek ke TKP bersama temannya yang bernama Dave. Nah, singkatnya setibanya di Brussels, Belgia, Susan yang telah sampai di TKP, ia pun menemukan beberapa hal janggal yang ada di tempat tersebut, yang membuatnya langsung mengajak Dave untuk segera pergi meninggalkan lokasi itu.
Namun siapa sangka saat Susan berpisah dengan Dave dan akan kembali ke kamar hotelnya, tiba-tiba saja ia diserang oleh dua orang yang gak dikenal yang berniat untuk merampoknya. Nah, di sini sebenarnya Susan ini sempat melakukan perlawanan. Namun karena pada saat itu Susan yang kalah jumlah, pada akhirnya ia pun harus tewas di tangan dua pria asing tersebut. Beralih kepada Robert, di mana saat ia sedang mengobrol dengan Miles yang sedang mengechat, tiba-tiba ia mendapat kabar dari suami Susan yang bernama Brian, jika Susan baru saja meninggal di Brussels, Belgia. Hal itu pun jelas membuat Robert sangat kaget dan langsung OTW ke rumah Susan. Setibanya di sana, Brian pun langsung menceritakan kronologi kejadian yang Susan alami, di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh kepolisian Brussels, Belgia, menurut mereka penyerangan terhadap Susan adalah pure aksi perampokan. Namun Brian pun meragukan hal itu, karena selama bertahun-tahun ia menjalani pernikahan dengan Susan. Brian ini tahu betul jika si Susan keluar ataupun berpergian, ia pun gak pernah pakai barang mewah ataupun branded gitu. Jadi kalau memang kasus ini adalah pure kasus perampokan, maka apa yang perampok itu cari dari Susan. Sedangkan Susan sendiri gak pernah pakai barang berharga selain cincin pernikahannya. Nah, disinilah Robert pun mulai menyadari adanya kejanggalan dalam kasus ini dan berjanji kepada Brian jika ia akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Sementara itu di Brussels, Belgia, ketika dua pembunuh Susan sedang berpesta narkoboy, tiba-tiba saja salah satu telepon mereka ditelepon oleh seorang yang gak dikenal, di mana ketika mereka mengangkat telepon itu, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang membuat mereka berdua meninggal, yang mana ternyata semua itu adalah ulah dari kelompok pembunuh yang ada di awal film tadi. Di sisi lain, Robert pun mulai menganalisa pembunuhan Susan, mulai dari mengecek rekaman CCTV sebelum kejadian itu terjadi, hingga sampai mengecek beberapa foto Susan setelah kejadian itu terjadi, di mana setelah semalaman menganalisanya, di keesokan harinya Robert pun langsung pergi menemui Dave, yang merupakan teman Susan, sekaligus rekannya dulu saat ia masih menjadi seorang agen khusus. Di sana Robert pun memberikan semua temuannya mengenai analisanya semalam, di mana ia mencurigai jika kasus ini bukanlah kasus perampokan, melainkan adalah kasus pembunuhan yang telah direncanakan. Selain itu, Robert juga mengatakan kalau dia ini mencurigai jika kasus pembunuhan Susan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan agen CIA yang terjadi di Brussels, di mana setelah memberikan semua informasi tersebut, Robert pun minta Dave untuk membantunya menangani kasus ini sampai tuntas. Malam harinya, Robert pun kembali menganalisa lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan Susan, di mana kali ini ia berusaha menganalisa kasus pembunuhan agen CIA di Brussels, bermodalkan pengalaman dan hipotesis pergerakan yang dimilikinya. Robert pun mampu menganalisa semua kejadian yang terjadi di TKP dengan sangat tepat. Hingga saat pagi tiba, ia pun langsung menghubungi Dave dan mengatakan jika kasus pembunuhan Susan terkait dengan kasus pembunuhan agen CIA di Brussels. Selain itu, Robert juga menjelaskan jika alasan Susan dibunuh karena ia berusaha mengusut kasus itu, dan menurutnya siapapun orang yang berusaha mengusut kasus tersebut, maka mereka juga akan bernasib sama dengan Susan. Sehingga di sini Robert pun minta Dave untuk tetap waspada. Di keesokan harinya, Miles terlihat berkunjung ke kontrakan dari Robert. Di sana mereka pun sedikit berbincang, hingga saat Miles melihat tembok kontrakan Robert yang perlu dicat ulang, dia pun langsung menawarkan diri untuk mengecatnya dengan biaya $100. Dan di sini Robert pun sepakat dengan penawaran tersebut. Sore itu saat Robert sedang bekerja, ia mendapat penumpang seorang pria yang mengaku akan pergi ke pesta ulang tahun putrinya yang berumur 3 tahun.
Namun saat dalam perjalanan menuju ke lokasi, robot pun menyadari ada gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpangnya kali ini, sehingga ia pun langsung membawanya ke jalan yang agak sepi hingga yang terjadi. Setelah kejadian itu, robot pun berkunjung ke rumah Dev. Di sana robot menceritakan jika ia baru saja diserang oleh seseorang yang berusaha membunuhnya. Hal itu pun jelas saja membuat Dev sangat kaget. Apalagi saat robot memberikan ponsel si pria yang menyerangnya. Dan kemudian ia menghubungi salah satu nomor yang ada di riwayat panggilan telepon itu, yang ternyata adalah nomor milik Dev. Nah, disinilah akhirnya terungkap sebuah fakta. Jika ternyata dalang di balik kematian Susan adalah Dev, yang sengaja membunuh Susan karena ia iri dengan karir Susan yang selalu di atasnya. Selain itu, kelompok pembunuh yang membunuh agen CIA, mereka juga ternyata merupakan teman-teman dari Dev itu sendiri. Atas hal itu, robot pun sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Dev, dan ia pun bersumpah akan membalas dendam kematian dari Susan. Malam harinya saat Miles sedang mengecat kontrakan milik Robert, tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari Robert yang menanyakan di mana ia saat ini. Miles pun mengatakan jika ia sedang mengecat kontrakan Robert, di mana di tengah panggilan itu, tiba-tiba saja terdengar suara anjing yang menggonggong dengan sangat keras, yang membuat Robert minta Miles untuk mengecek apa yang terjadi di luar. Miles pun kemudian mengeceknya dan melihat seorang pengantar pizza dan mengantarkannya kepada Robert. Nah, disinilah Robert yang menyadari jika tukang pizza itu adalah Dev dan rekannya yang sedang menyamar. Ia pun langsung minta Miles untuk bersembunyi ke ruangan rahasianya yang berada di balik rak buku. Alhasil untuk saat ini Miles pun aman dari ancaman Dev dan rekan-rekannya. Gak lama dari itu saat Dev menggeledah kontrakan milik Robert, ia tiba-tiba saja ditelepon oleh Robert yang memberitahunya jika sekarang ia sedang menuju ke rumah lamanya yang berada di tepi pantai. Alhasil Dev dan rekan-rekannya pun memutuskan untuk segera pergi mengejar Robert. Namun saat Miles keluar dan mengecek keadaan, ternyata Dev dan rekan-rekannya hanya berpura-pura pergi dari tempat itu, sehingga di sini akhirnya Miles pun tertangkap oleh mereka. Sementara itu di sisi lain, Robert yang sedang menuju ke rumah lamanya, ia pun menggunakan rencananya dulu untuk izin kepada petugas di sana agar ia diperbolehkan pergi ke kota kelahirannya, karena saat ini kota itu sedang terjadi sebuah badai. Singkatnya, sesampainya di kota kelahiran, Robert pun langsung menyiapkan rencana untuk menghabisi Dev dan kawan-kawan. Di waktu yang sama, Dev dan kawan-kawan yang sedang OTW ke tempat Robert, mereka pun membunuh seorang petugas yang berusaha menghalangi jalan mereka. Hingga saat mereka telah sampai di lokasi, Dev pun langsung memerintahkan mereka untuk berpencar mencari Robert, sementara ia naik ke atas gedung yang tinggi untuk mengunci pergerakan Robert menggunakan sniper miliknya. Namun nampaknya rencana Dev itu malah keliru, karena akibat berpencar itulah yang membuat Robert ini berhasil membunuh mereka satu persatu. Di momen ini, Dev yang kini telah berhadapan 1 versus 1 melawan Robert. Ia pun dengan liciknya menggunakan Miles sebagai pancingan agar Robert mau menyerahkan diri, di mana ia mengancam Robert akan menembak Miles yang berada di dalam bagasi mobilnya kalau Robert tidak mau menyerahkan diri. Beruntungnya saat itu dengan kemampuannya yang jauh di atas rata-rata, Robert pun berhasil menyelamatkan Miles dari tembakan yang dilayangkan oleh Dev. Dan kemudian ia pun langsung naik ke atas gedung dan mulai melakukan adu mekanik dengan Dev. Setelah berhasil membalaskan dendam kematian Susan, Robert pun kemudian mengobati luka dari Miles yang ternyata sempat terserempet peluru yang ditembakkan oleh Dev. Dan setelahnya ia pun duduk sembari menikmati badai di kota kelahirannya
sembari ditemani oleh Miles, dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you,